Bahwa menurut undang-undang barang bukti narkotika ini harus segera dimusnahkan dengan berbagai metode seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Ahwil. Ada berbagai metode yang dapat digunakan. Berikut kita simak. Jadi untuk pemusnahan barang bukti ini kan ada metodenya. Jadi sebelum dimusnahkan, semua barang bukti itu akan diperiksa dulu. Biasanya kita melibatkan ahli-ahli, bisa tenaga laboratorium. Mungkin kalau di daerah kita punya balai POM. Mereka akan mengetes satu persatu apakah barang bukti ini barang bukti asli atau tidak. Itu pasti sudah dilakukan. Baru untuk pemusnahannya bisa bermodel bermacam-macam. Kalau saya lihat yang di Bukit Tinggi hanya dengan metode air. Tapi kalau metode-metode kita di Badan Narkotika Nasional, kita sudah lebih canggih. Kita punya insinerator untuk memusnahkan barang bukti ini. Dan itu sudah dipunyai oleh Badan Narkotika di tingkat provinsi di seluruh Indonesia. Oh, jadi sudah ada di tingkat provinsi di seluruh Indonesia. Ya, kalau dilakukan di Polres? Kalau Polres biasanya bisa memakai, karena di sana BNP itu hanya sampai tingkat provinsi, Pak. Oh, tidak bisa dibawa dari provinsi? Ya, kalau itu kan mungkin di kota kecil, jadi harus ke tingkat provinsi. Itu pelaksanaannya bagaimana sih? Itu kan pengecekan itu setelah terjadinya penangkapan dicek, oke memang itu barang bukti berupa narkotika, sabu misalnya. Kemudian setelah beberapa saat sebelum dilakukan pemusnahan, apakah harus dicek kembali sesuai dengan prosedur atau bagaimana? Sehari atau hari itu dilakukan pemusnahan barang bukti, bagaimana prosedurnya? Biasanya untuk pengecekan kembali ini karena biasanya kan kalau waktu pemusnahan kan banyak undangan yang diundang. Jadi kalau mungkin pengecekan satu persatu mungkin ini makan waktu. Tapi kan ini sudah pernah dicek oleh tenaga laboratorium. Dalam hal ini juga kalau di Bukit Tinggi mungkin nggak ada laboratorium, itu ada Badan POM yang mempunyai alat-alat test kit ini. Sehingga itu sudah dites sebelumnya. Pada saat untuk pemusnahan yang berikutnya, ya biasanya sangat jarang diadakan pemeriksaan lagi. Tapi kalau misalnya kurang yakin, atau misalnya dari audiens ada yang tidak yakin, itu bisa-bisa saja dilakukan. Harusnya secara tegas dilakukan, ya. Sebelum dilakukan pemusnahan dicek kembali. Nah seharusnya begitu. Karena rentang waktu dari penangkapan, press release, ke pemusnahan itu sangat panjang. Berbagai kemungkinan masih bisa terjadi. Jadi tidak harus ya dilakukan pengecekan sebelum barang bukti itu dimusnahkan pada hari itu juga. Tidak harus. Untuk itu memang undang-undang tidak mengatur. Tapi yang diatur di undang-undang hanya pemusnahan harus segera dilakukan setelah terjadi